swaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yona prachodayat. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yona prachodayat. Om Bhurvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Yo yona prachodayat. Om Shanti 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 Om. Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik kali ini yang kita bahas yaitu imbas karma dalam kehidupan nyata. Yang lalu kita sudah membahas tentang karma pala. Hari ini kita bahas tentang imbas daripada karma. Pemirsa, saya didampingi oleh seorang narasumber kita yaitu Ibu Sri Widati SAG. Beliau adalah penyelenggara agama Hindu Kementerian Agama Kota Medan. Jadi nantinya pemirsa juga kami ajak untuk ikutan interaktif dengan kami, namun siap-siap dulu, dengar dulu penjelasan dari Ibu Sri Widati. Baik, kita langsung ke Ibu Sri Widati. Selamat siang Bu, Om Swastiastu. Selamat siang, Om Swastiastu. Wanakam. Wanakam, mejuah-juah kita. Mejuah kita kerina. Baik, di yang lalu, segmen yang lalu kita membahas tentang karma pala Bu. Namun hari ini kita membahas imbas dari karma dari kehidupan kita di kehidupan nyata ini. Kira-kira mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu di awalnya sebenarnya apa yang dimaksud dengan karma itu Bu? Silakan Bu. Jadi begini, permisa Om Swastiastu. Karma pala bagi umat Hindu adalah hukum yang tertinggi. Karma pala berasal dari bahasa Sanskrit, karma dan pala. Iya. Karma berarti perbuatan, pala yang artinya hasil. Hasil daripada perbuatan manusia atau makhluk hidup yang ada di dunia ini. Iya. Jadi sebelum saya membahas karma, Bang, iya. Jadi saya akan membahas dulu karma itu bagian dari mana. Iya. Karma adalah bagian dari Pancasrada. Pancasrada sendiri artinya 5 keyakinan atau kepercayaan umat Hindu yang menjadi dasar. Betul. Yang pertama adalah adanya Tuhan, percaya adanya Paramatman, Tuhan kita. Yang kedua, percaya adanya Atman, bahwasanya Sang Hyang Widi itu menciptakan Atman itu bukan hanya di manusia, tapi di semua alam ciptaannya. Yang ketiga adalah percaya adanya reinkarnasi atau punarbawa. Ya, karma pala, baru reinkarnasi, baru percaya adanya moksa. Itulah 5 dasar kita, kunci yang ada pada Pancasrada. Jadi umat Hindu harus meyakini itu semua ada pada dasar kita. Artinya pada konsep itulah agama dasar kita. Keyakinan kita. Betul, sebelum ke karma gitu. Iya. Baik. Ibu, ada pertanyaan lagi yang bisa kita kembangkan di sini. Apakah hukum karma pala berlaku juga kepada makhluk hidup? Oh pasti, pasti. Kenapa? Setiap manusia, setiap berbuat itu pasti akan menghasilkan sesuatu dari perbuatan itu sendiri. Nah, salah satunya kita mencuri atau berbuat yang nggak bagus, itu pasti karma itu akan berlaku pada kita. Kita akan mendapatkan karmanya, mau sekarang, mau besok, atau kemarin. Gitu. Berarti ini karma yang kita kembangkan di sini, yang kita bahas ini adalah hasil daripada perbuatan. Kan begitu Bu?
bila mana kita melakukan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Ya, betul. Bila mana kita melakukan kejahatan, maka kejahatanlah akan kita dapatkan. Pasti. Nah, tadi Ibu jelaskan tentang Pancasrada, Ya. yaitu ada 5 keyakinan dalam agama Hindu. Percaya kepada adanya Paramatman, Ya. atau percaya kepada Brahman, atau percaya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Betul. atau percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Itu dia. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu yang di awal ini. Ya. Bagaimana cara kita meyakini kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Silakan, Bu. Begini Pak, manusia, alam sekitarnya ini kan yang menciptakan Tuhan. Iya, Yang menggerakkan badan kita ini juga Tuhan. iya, Nah, dari beliaulah manusia diciptakan, alam semesta diciptakan, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak akan ada dunia ini. iya, Begitu. Jadi yang namanya Tuhan ini adalah yakin bahwa Tuhan itu pasti ada dan Dia meresap ke alam ciptaannya. Begitu. seperti itu. Jadi artinya pemirsa, Ya. kita juga semua orang pasti belum pernah dan tidak pernah melihat Tuhan. Namun kita percaya kuasa Tuhan itu ada di dunia, ada di dalam diri kita. Betul. Baik. Yang kedua, Bu, kita kembangkan tentang Atma. Atma. Yaitu atma yang bersemayam di dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Silakan, Bu. Ya. Oke. Atman. Jika manusia ini tidak ada atman, tidak ada rohnya, dia tidak akan mampu bergerak. Iya. Sama dengan tumbuhan dan semua alam ciptaannya. Kalau dia tidak ada yang menggerakkan, itu tidak akan terjadi. Iya. Jadi atman itu diciptakan oleh Tuhan, ya kan, supaya atman ini bekerja sesuai dengan karmanya. Jadi manusia itu memang ada atmannya, ada rohnya yang diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Iya. Gitu. Iya. Berbahagialah kita pemirsa bahwasanya atman yang bersemayam di tubuh kita sebagai manusia yang sempurna, Iya. mendapat akal dan pikiran. Betul. Tetapi atman itu yang ada pada tubuh makhluk hidup yang Manusia, lain, kita iya. katakanlah seperti hewan, tumbuhan, itu juga ada atmannya. Betul. Tetapi mereka tidak seperti kita manusia yang bisa berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik. Baik, yang ketiga, Bu, dalam Pancasrada ini adalah tentang karma. Iya. Ini kira-kira mungkin Perbuatan Ibu baik. bisa menjelaskan ini. Oke, kenapa saya mengambil imbas dari karma dalam kehidupan kita yang sekarang? Saya tidak akan membahas karma itu yang kemarin, tetapi sedikit saya akan bercerita tentang karma. Karma di dalam Hindu itu ada 3 bagian. Iya. Ada Sancita Karma Pala. Jadi Sancita Karma Pala ini adalah karma yang ditimbulkan oleh kehidupan yang lalu. Yang terdahulu. Ya. Nah, sekarang kita nikmati. Ada yang namanya yang kedua adalah Prarabdha Karma Pala. Prarabdha Karma Pala ini kita hidup sekarang, kita nikmati karmanya sekarang. Dan ada juga yang namanya Kriya Mana Karma Pala. Kriya Mana Karma Pala ini kita hidup sekarang, kita membuat karma sekarang yang akan kita nikmati kehidupan yang akan datang. Tetapi untuk saat ini saya akan membahas kehidupan yang sekarang, karma yang waktu kita masih hidup. Sesuai dengan judul Sesuai kita dengan ini. judul. Nah, ini kan memang saya mengambil ini karena banyak sekali umat saya terutama, Bu, sebenarnya karma itu apa sih? Apa sih imbasnya karma itu untuk kehidupan saya sekarang ini? Itu, Bang. Oke, itu kita tentang karma pala, Ya. atau apa namanya akibat dari perbuatan Ya, kita akibat sendiri. dari sekarang Oke, ini. Kalau kita berbicara tentang punarbawa berkaitan Ya. dengan Pancasrada tadi, Ya. kita kelahiran kembali atau reinkarnasi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Ya. di sini. Kalau di Punarbawa ini kan kehidupan kita yang lalu ataupun kehidupan yang sekarang itu akan kita nikmati yang akan datang. Jika seseorang atau ciptaan Tuhan itu karmanya baik, dia akan terlahir kembali menjadi yang lebih baik. Iya. Tetapi kalau dia sudah istilahnya menyatu dengan Sang Hyang Widi, sudah manunggal, itu sudah berarti moksa. Dia tidak akan Tidak terlahir akan kembali. kembali, tidak akan
direinkarnasi kembali, Iya, tidak iya. akan dipunarbawakan kembali, tidak akan dihidupkan kembali untuk meningkatkan karmanya, untuk memperbaiki karmanya, begitu. Karena hidup ini kan kita nggak tahu, Bang. Iya, iya. Kalau di tempat kita ada istilahnya reinkarnasi. Kalau di tempat yang lain-lain kita nggak tahu. Tetapi yang namanya karma itu semua ada di setiap agama. Gitu. Di setiap manusia yang terlahir di dunia. Bukan hanya manusia, di setiap makhluk hidup yang terlahir pasti mereka mempunyai wasana karma. Mempunyai karma yang harus diperbaiki jika dia direinkarnasi. Iya, kita satu lagi pertanyaan yang mungkin saya bisa sampaikan, tapi nanti Bu setelah kita mendengarkan anak-anak kita dari Pura Agung Rasa Buana membacakan sloka. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Om Swastiastu. Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47. Karmani ewa dikaraste mapalesu kadacana makarma pala eturbur mate sango Stakarmani Yang artinya kewajibanmu kini hanya bertindak, bekerja tiada mengharap hasil. Jangan sekali pahala jadi motifmu. Jangan pula hanya berdiam diri jadi motifmu. Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Imbas Karma dalam Kehidupan Nyata. Pemirsa, tadi adik-adik kita yang membacakan sloka, mereka ini adalah juara 1 Sumatera Utara pembacaan sloka. Kalau di saudara kita mengadakan kegiatan seperti MTQ, kalau kami di Sumatera Utara ini namanya Utsawa Dharma Gita. Nah, adik-adik tadi ini adalah pemenangnya yang nantinya mereka juga akan dikirim ke Solo nantinya untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional, pemirsa. Nah,
Iya, mohon doa restunya. Mudah-mudahan ini Sumatera Utara kita bisa menjadi pemenang. Baik, kembali lagi kita ke materi pembahasan. Mungkin Ibu Sri bisa memberikan sedikit informasi tentang sloka tadi yang dilantunkan. Silakan, Bu. Oke, jadi sloka tadi artinya adalah kewajibanmu ini hanya bertindak. Bekerja tidak perlu mengharapkan hasil. Jangan sekali-kali pahala itu dijadikan motif. Jangan pula hanya berdiam diri. Artinya apa? Kita bekerja. Tetapi untuk akhir-akhir ini di zaman Kali Yoga ini, Bang. Iya. Jujur aja. Ini sudah tanya ininya dulu. Iya kan? Sebelum kita bekerja sudah gimana ada honornya enggak kan gitu. Wani piro katanya gitu. Wani piro kan bahasa Jawanya gitu. Tetapi dalam ajaran agama Hindu itu kan ada yang tadi kita bicarakan tentang karma itu. Yang penting kita bekerja dulu. Masalah hasil Tuhan yang menentukan. Iya. Kayak ada sabda dari Krishna, 1 langkah maju ke depan, maka saya akan 10 langkah untuk maju membantu umatku. Kan gitu. Okay. Itu sedikit banyak artinya kayak gitulah, Bang, untuk sloka ini. Iya. Oke, baik pemirsa, kami buka layanan interaktif. Bila Anda ingin interaktif tanya jawab dengan kami ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, kita kembali ke pembahasan kita, Ibu. Efek karma yang ditimbulkan oleh seseorang, apakah ada pengaruhnya bagi masyarakat itu, Bu? Oke. Silakan, Bu. Efek karma memang itu menjadi judul kita ya, Ibu, kan, dampaknya. Kemarin saya beserta kawan-kawan itu melaksanakan pembinaan di suatu tempat, nggak usah saya bilang ya kan. Jadi di situ banyak kali orang bertanya, Bu, saya itu di sini, di suatu tempat, tetapi karma yang saya lakukan itu efeknya kemana-mana. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah efek itu bisa ke keluarga saya? Oh pasti, saya bilang. Kenapa? Dia seorang narapidana ini cerita ya kan. Seorang narapidana yang sebelumnya itu dia melakukan pembunuhan. Nah, dia bertanya, efek bagi saya apa? Makanya dari pertanyaan itu saya balik sama dia. Apa yang Anda rasakan di saat ini? Yang pertama, saya merasakan kesepian, Bu. Jauh dari keluarga, jauh dari anak, dan jauh dari masyarakat. Karma ini sangat luar biasa efeknya. Dan jika nanti setelah dia keluar dari situ, Bang, itu juga akan berefek ke masyarakat terutama. Nah, ini masih berefek sama dirinya sendiri. Nah, bagaimana efeknya itu ke keluarganya? Anaknya juga malu, orang tuanya juga malu, istrinya terutama. Orang tuanya, mertuanya, dan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Itulah efek yang kita temui. Ini baru satu masalah. Baru satu ya? Baru satu. Nah, dia membunuh orang. Nah, ini karma yang saat ini juga dia nikmati. Hasilnya dinikmati saat itu juga. Ya mungkin kalau dia membunuh, langsung ketangkap, langsung mati, dihabisi masa kayak mana? Langsung habis kan, Bang? Kalau dia kemarin, jujur aja, dia bisa lari. Dia bisa lari, jadi tidak dihakimi oleh massa. Tetapi dia juga akan tertangkap. Kenapa? Karena karmanya memang sudah nggak bagus. Perbuatan yang dia lakukan ini kan menjadikan yang lain, memicu yang lain. Kalau pas dia ditangkap di situ habis, Bang. Tetapi kalau dia bisa lari, nah, itu masih mungkin karmanya dia masih bagus, masih ada perlindungan dari Sang Hyang Widi, mungkin masih ada karma baiknya untuk dia. Salah satunya efeknya itu. Efek karma ya. Sampai nanti dia keluar dari situ, efeknya ini akan mempengaruhi.
ya memang sebulan 2 bulan ini tidak akan hilang. Mungkin efek ini bukan hanya saat ini, nanti di kemudian hari di anak cucunya itu pasti akan bertanya, dulu kakekmu pernah membunuh orang. Ini efeknya ini luar biasa, karma ini luar biasa. Ini yang hanya dari perbuatan loh. Ya, karena karma ini berhubungan dengan Trikaya Parisuda. Ya. 3 perbuatan yang harus disucikan. Ini perbuatan yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun kunci utama daripada Trikaya Parisuda itu adalah pikiran. Kalau dia pikirannya bagus, perkataannya bagus, perbuatannya bagus, dia tidak akan mendapatkan karma yang seperti itu. Itu salah satu efeknya. Dan sangat luar biasa efek dari karma yang dihasilkan dari perbuatan ini. Iya, baik, betul. Oke. Pemirsa, di sini kami menyampaikan pesan juga. Artinya begini, kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, selalu tercatat ini. Artinya dalam agama Hindu, karma ini tidak akan pernah jauh dari kita. Hari ini apa yang kita lakukan bisa terjadi hari ini juga, bisa terjadi besok, bisa terjadi tahun depan, ataupun kepada anak dan cucu kita. Betul. Ingat, jadi seperti yang tadi dikatakan Ibu Sri, masuk kepada Trikaya Parisuda. Nanti penjabarannya pemirsa, kalau ingin selamat di dunia, karena tujuan akhir kita adalah moksa. Kita ingin moksa. Atau kata lain kita katakan tujuan kita akhir adalah surga. Mau selamat, mari kita dengarkan Trikaya Parisuda. Yang pertama Bu, jaga pikiran. Silakan Bu. Ya, betul. Oke. Manusia ini adalah makhluk yang paling utama. Sebentar, mohon maaf Bu, ada telepon masuk ini. Halo Swastiastu, selamat siang. Halo Swastiastu. Halo Swastiastu. Halo Swastiastu, selamat siang Pak. Dengan siapa di mana Pak? Saya dengan Pak Jumadi di Lampung Pak. Oh, wah luar biasa, luar biasa. Ini Pak Jumadi dari Lampung ini pemirsa. Oke Pak, silakan pertanyaannya Pak. Oke, izin bertanya. Itu tadi katanya kalau karma itu berimbas juga untuk keluarga ya? Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa keluarga itu mendapatkan efek dari karma kita? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Simpel sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Jumadi. Swastiastu. Swastiastu. Ini pemirsa, kita memang penelpon ini dari jauh ini. Dari Lampung, saya tahu ini Pak Jumadi. Baik, Ibu Sri mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Silakan Bu. Jadi efek karma kayak mana Efek Bang? karma di keluarga tadi, bagaimana kita bisa mengetahui seperti itu Bu? Oke, efek karma tadi yang saya ambil bukan dari pikiran ataupun dari tetapi dari tingkah laku Bang. Iya. Ya, jadi kalau seseorang melakukan kesalahan, itu pasti imbasnya akan ke keluarga. Contohnya tadi, curanmor ataupun pembunuhan tadi. Ini kan efeknya pasti ke keluarga. Keluarganya salah satunya dia akan malu. Mempunyai seorang bapak yang pernah membunuh seseorang. Ya, seorang bapak atau seorang anak bisa seorang siapapun yang ada di lingkaran keluarga itu. Gitu. Itu imbasnya pasti akan ke keluarga. Kenapa? Malunya ini bukan hanya ditanggung oleh keluarga lagi. Malunya ini akan ditanggung oleh masyarakat. Seandainya lah Bapak di kampung A, ya kan? Jadi berjalan-jalanlah ke kampung B. Di situ ada yang kenal dengan napi itu. Pasti Bapak akan ditanya, Pak dari kampung mana? Dari kampung A. Oh, yang kemarin itu membunuh orang ya? Itu imbas dari masyarakat. Imbas yang perbuatan yang nggak bagus ini ke masyarakat. Ya kalau keluarga ya itu. Anaknya malu, mamanya malu, mertuanya malu, orang sekampung akan malu dengan perilaku satu orang. Akibat dari karma dari karma itu sendiri. Iya. Mungkin itu Pak Jumadi. Terima kasih jauh-jauh dari Lampung bertanya
Terima kasih Iya, telah terima mengikuti kasih. acara ini, Iya. menyemarakan acara ini, Baik. ya kan, Bang? Contoh yang lain mungkin, Pak Jumadi, kita ketahui sekarang ini bahwasanya peredaran narkotika, narkoba itu sudah meluas kemana-mana, sampai-sampai di daerah-daerah tertentu sudah disebutkan kampung ini kampung narkoba, segala macam. Seperti contoh, Pak, pengaruh daripada perbuatan orang ini, berkenalan dengan seseorang di satu tempat. Lantas bapak itu tanya, atau ibu itu tanya, tinggal di mana? Di kampung A. Oh, itu kampung narkoba itu ya. Imbas daripada karma dari hasil perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jumadi atas pertanyaannya tadi. Kami juga ingin berharap juga kepada pemirsa yang lain untuk ikutan interaktif dengan kami ke 0811 6100 386. 0811 6100 386. Baik Bu, mungkin bisa Ibu jelaskan, lanjutkan lagi tentang Trikaya Parisuda. Itu tadi sebenarnya pikiran dulu ya, Trikaya Parisuda itu pikiran dulu. Tetapi saya kok langsung ke perbuatan. Kenapa? Karena itu kemarin pertanyaan-pertanyaan ini udah saya kumpulkan, Bang. Udah saya kumpulkan. Oh iya, nah ini perbuatan satu lagi yang dibilang narkoba itu tadi. Narkoba ini yang memicu adalah pikiran dulu. Ya, pertama-tama ya seperti yang kemarin kita ke sana kan. Iya. Ini enak loh katanya kan. Iya. Bisa bikin pikiran kita melayang-layang, bisa bikin pikiran kita tenang, fly katanya. Tidak ada beban. Kan pertama ini dari dikasih sedikit. Sedikit. Terus dicoba. Kok enak ya? Padahal itu racun ya Bu? Iya, padahal itu racun. Itu merusak, kan merusak. Bukan merusak otak juga, itu merusak kantong merusak juga. Kantong ini sangat berpengaruh loh pada kehidupan manusia yang sekarang ini terutama kan. Nah, dengan iming-iming yang kayak gitu itu kan membuat orang akan apa ya? Keinginan lebih besar untuk menikmati itu ada. Kalau dia tidak ada uangnya, kemana larinya? Mencuri. Ini pikirannya ini berkembang ini Bang. Iya. Berkembang, cemana aku inilah bahasa Medan, cemana aku mendapatkan uang kan gitu. Nah dia akan menghalalkan segala cara, entah mau mencuri, entah mau merampok, itulah hal-hal yang tidak bagus. Intinya dampak dari itu adalah hasilnya perbuatan jahat yang dilakukan. Betul. Untuk mendapatkan itu, kan begitu Bu? Sekarang pikiran Bang. Iya. Kita maunya selalu berpikiran positif kepada seorang. Semua orang, tetapi hal itu tidak akan bisa untuk di zaman Kalki Avatar ini. Iya. Sepositifnya kita pasti akan ditengok orang jelek. Betul. Sebaik-baiknya kita sebagai umat manusia pasti akan dijelek-jelekkan. Iya. Apalagi kita sudah jelek, dijelek-jelekkan lagi. Nah, gitu. Sekarang itu pikiran dan perbuatan yang tadi. Ucapan ini seringkali menjadi bahan pembicaraan, bahan olokan. Kenapa? Kalau kita nitip uang Bang, itu mungkin berkurang iya. Tetapi kalau orang nitip perkataan, nitip pembicaraan, bisa berkembangnya sudah kayak kue, langsung kemana-mana. Nah, itu efek dari pembicaraan kita. Sedikit aja abang ngomong A sampai C ini. Nanti ke tempat si A sudah Z, bertambahnya semakin banyak. Itulah dari Trikaya Parisuda. Yang penting intinya pikiran kita harus diluruskan dulu, dipositifkan dulu. Dipositifkan pun memang sama orang, namanya orang. Kepala sama hitam, tetapi isi di dalamnya kita nggak tahu. Itulah dari Trikaya Parisuda. Jadi yang harus kita bersihkan itu pikiran yang bagus, perkataan yang bagus, perbuatan yang bagus. Nanti kita masuk ke perkataan Bu. Namun sebelum itu kita bisa saksikan dulu adik-adik kita dari Pura Agung ya. Udah satu lagi dari Sanggar Nata Raja Medan. Ini sanggar tari ini ya. Siwa Nata Raja. Pemirsa kita saksikan dulu tarian-tarian ini. Pas tadi.
Om Swastiastu. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Imbas Karma dalam Kehidupan Nyata. Kita lanjutkan ini, Bu Sri. Saya tertarik dengan ini tadi, Trikaya Parisuda tadi. Kalau memang mau ingin selamat di dunia ini kan begitu. Tapi dari semua rangkaiannya itu, Bu, Trikaya Parisuda ada menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan. Yang paling utama adalah menjaga pikiran supaya terjaga semua apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Nah, menjaga ucapan ini, Bu. Ini yang paling berbahaya nih, lidah ini, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana ini? Sekarang kan zamannya Kali Yoga ya, Pak. Iya. Untuk menjaga supaya orang tidak tersakiti, agak dikontrol. Maksudnya dikontrol, ucapan inilah sumber malapetaka. Iya. Nah, sumber malapetaka. Kenapa? Inilah yang tadi saya bilang. Saya nitip pesan sama Pak Selwa, A sampai C. Terakhir ke tempat yang lain itu A sampai Z. Nah, jadi kata-kata ini, bermuara dari kata-kata ini akan menimbulkan sesuatu konflik. Yang kita hanya bicara ini menjadi mengembang kayak roti, kan gitu. Itu yang harus kita kontrol diri. Ya, tetapi sebelum kontrol dari perkataan, pikiran dulu dikontrol. Pikiran. Iya. Karena apapun kenyataannya, mau berbuat apapun, mau berkata apapun, kontrolnya adalah di pikiran. Filternya ya, filternya, tombolnya di situ. Kayak yang semalam kami berbincang-bincang ini sama mereka. Iya. Pertanyaan saya kepada mereka, sebelum Anda melakukan transaksi dengan narkoba, itu kan sudah dia pikirkan dulu. Mana pemenangnya, yang negatif atau yang positif. Kita manusia ini dikasih pemikiran supaya bisa memilih
mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang benar, mana yang salah. Buruk, iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Kuat yang mana? Iman atau Imron, kan gitu. Nah, jadi kekuatan yang terbesar itu di pikiran. Betul. Kalau dia pikirannya selalu negatif, ya perbuatannya juga akan negatif. Sama seperti yang jualan narkoba ini tadi. Itu pasti sudah dipikir betul-betul. Aku nanti kalau ketangkep, bagaimana dengan anak saya? Itu sudah dipikir. Tetapi karena tekanan ekonomi, dia harus melakukan hal itu. Berarti kan dia kontrol dirinya kurang. Betul. Pemikirannya kurang. Perkataannya juga kurang. Dan perbuatan lagi ditambah itu, perbuatan. Nah, itu. Iya. Iya. Jadi seperti semua terkontrol di pikiran. Seperti ini, Bu. Artinya pikiran ini ibarat kata gini, penyaring seperti air minum mineral. Ya. Jika airnya kotor kita minum, maka kita akan kena penyakit. Menjadi penyakit. Tetapi betul. kalau air yang bersih yang kita konsumsi, Betul. maka akan jadi kebaikan dalam diri kita. Iya. Kan begitu, Bu? Suaha. Iya. Pemirsa, saya lupa tadi memperkenalkan tadi adik-adik kita nari tadi. Salah satunya adalah pembaca sloka terbaik sebagai pemenang Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Nanti ianya juga akan ikut dalam Utsawa Dharma Gita tingkat nasional. Yang tadi tingkat di provinsi. Iya, mewakili Sumatera mewakili Utara. Sumatera Utara. Mohon doa restunya untuk anak-anak kita semua. Iya, baik pemirsa, kami buka kembali layanan interaktif kita ke 0811 6100 386. 0811 6100 386. Baik, kembali ke Bu Sri. Bu Sri, ini kan tentunya semua manusia yang ada di dunia ini tidak lepas daripada dosa. Betul. Pasti berdosa. Nah, kalau kita katakan tidak terlepas daripada karma, bagaimana sebenarnya dalam agama Hindu ini kita bisa menghapus karma yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Silakan, Bu. Yang namanya karma itu tidak bisa dihapus. Iya, Karena karma itu memang sudah melekat melekat. pada diri kita. Yang bisanya adalah mengendalikan supaya karma ini kita berbuat yang baik sehingga karma kita ke depan akan menjadi baik. Lebih baik. Iya. Salah satu contohnya begini, Pak Selwa punya anak, ini tabungan ini, tabungan karma, ya kan? Pak Selwa sekolahkan dia. Ini pemikiran kita sudah punya pemikiran bahwa dia ini nanti mau bekerja di sana, mau kuliah di sana. Otomatis Pak Selwa sekolahkan dia, biayai dia sampai nanti ke jenjang yang dia inginkan. Iya. Sama seperti karma. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, untuk saat ini kita berbuat baik. Kenapa? Karena ini tabungan. Istilahnya tabungan untuk kehidupan yang akan datang. Berbuat baik, berbicara baik, berpikir yang baik. Itu salah satunya. Karena karma ini nggak bisa dihapuskan. Yang bisa karma ini kita perbaiki. Perbaiki diri. Kalau yang namanya karma kayak mana bisa dihapus? Nggak akan bisa. Artinya dosa tetaplah dosa. Tetap dosa, tetap dosa. Tapi untuk memperkecil ini jangan lakukan dosa lagi, jangan ditambah lagi. Jangan lakukan perbuatan baik betul. terus, kan begitu, Bu. Jangan kita sudah tahu di situ lubang, di situ kita lewati. Iya, betul. Intinya kayak gitu. Iya. Yang lalu biarlah berlalu. Ku masih seperti yang dulu, istilahnya kan kayak gitu. Iya. Nah, kita introspeksi diri, kita kendalikan diri supaya kita berbuat lebih bagus lagi dari kehidupan yang kemarin. Kalau itu perbuatan yang salah, jangan sampai dilakukan lagi. Kalau kita mempunyai pemikiran yang jelek, janganlah kita berpikir lagi. Kalau perkataan kita yang buruk dan membuat orang sakit hati atau membuat orang kecewa, ya jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan. Nah, ini semua harus dikendalikan. Iya. Dengan porosnya adalah pikiran. Karena semua yang dilakukan baik ataupun buruk, benar ataupun salah, akan mendapatkan imbas. Potong sebentar, Bu, ada penelpon masuk ini. Silakan. Halo Swastiastu. Halo Swastiastu. Swastiastu. Halo.
Ya, halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana, Pak? dengan Bagas Adi dari Medan, Pak. Pak Albert ya? Bagas. Bagas Adi. Oh, Bagas Adi. Ya, silakan, Dek. Pertanyaannya. Apakah karma dibawa ketika kita sudah lahir kembali, Pak? Oh, gitu ya. Itu aja pertanyaan. Iya, Pak. Sudah itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Bagas atas pertanyaannya. Artinya ini Ibu Sri sedikit saja nih. Apakah karma itu kita bawa ketika kita lahir kembali seperti itu? Oke, begini. Itu tadi saya jelaskan sudah di depan. Iya. Karma kita ada yang namanya sancita, ada prarabdha, dan ada kriya mana karma pala. Iya. Nah, yang dipertanyakan ini, apakah ketika kita hidup kembali, itu karma itu akan dibawa? Iya. Jelas dibawa. Kenapa? Itu masuk ke dalam golongan sancita karma pala. Jadi karma kehidupan yang lalu itu akan berimbas pada kehidupan yang akan datang. Iya. Kalau dia karmanya bagus, perbuatannya bagus, pikirannya bagus, semuanya bagus, itu dia tidak akan terlahir kembali. Iya. Dia sudah menyatu dengan Sang Paramaatman, Sang Paramatma. dengan Sang Pencipta. Iya. Jadi ketika dia dilahirkan kembali berarti dia harus memperbaiki diri. Untuk Dikasih selanjutnya. kesempatan untuk hidup. Iya. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki karma supaya lebih bagus lagi. Iya, baik. Begitu. Baik, Bu, mohon maaf sebenarnya banyak yang ingin kita pertanyakan ini kepada Ibu ini. Namun Kayaknya laris ya. Iya, laris manis. Namun waktu juga lah yang menentukan ini, Bu. Tapi intinya pemirsa, ingin selamat di dunia, jagalah pikiran, jaga ucapan, jaga perbuatan. Itu saja, simple saja. Jangan berpikir yang jelek-jelek terhadap sesuatu apapun itu. Pemirsa, akhir kata saya, Selwa Raja, dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti Santi Santi. Om.